Ayo, mari kita bersulang bersama. Selamat untuk Kakak King, menjadi wanita terkaya di kota Tianhai. Bersulang. Minum. Minumannya mana? Maaf ya, sudah lama menunggu. Siapa yang menikahi Kakak King, pasti bahagia sampai mati. Para tamu terhormat, minuman kalian sudah siap. Silakan minta apa saja. Ibuku sakit. Rumah sakit bilang. Butuh biaya 500.000. Bisa bantu aku? Boleh. Di kartu ini ada 500.000. Asalkan kamu jadi pacarku. Setahun lagi, aku kasih 500.000 lagi. Katakan aku mengambil kesempatan. Atau memanfaatkan situasi. Ini cara tercepat untuk dapat uang sekarang. Setuju? Terima saja. Tidak setuju? Pergi saja. Nah, gitu dong. Sebagai pacarku, seharusnya kamu... Hei kamu, lihat apa? Cepatan bersin terus pergi. Aku teringat hal lucu. Kok bisa dia? Jangan sampai dia mengenaliku. Ingat waktu kuliah dulu, ada cuko ngejar Kakak King? Katanya keluarganya bangkrut, kuliah pun tak selesai. Sekarang, entah bagaimana keadaannya. Anak orang kaya macam itu mana ada masa depan. Waktu masuk kampus kita, cuma karena koneksi ayahnya. Dulu sok gaya pakai duit. Sombong sekali. Kalau dia tahu Kakak King sekarang jadi begini, pasti menyesal mati. Aku penasaran. Kalau dia ketemu aku sekarang, ekspresinya kayak gimana ya? Gak bisa lihat situasi? Tahu harga celana sepatuku? Maaf, saya bersaing. Kalau cuma minta maaf, ngapain ada hukum? Panggil manajer sini. Sudah. Acara kita malam ini, jangan dirusak oleh hal sepele. Kalau Kak King sudah bilang begitu, lupakan saja. Cepat pergi dari sini. Shenshu, tak kusangka ketemu kamu di sini. Tidak bisa. Dia pasti sudah mengenaliku. Aku harus segera kabur. Xiao Chen, di kamar 704 ada tamu mabuk. Antar dia pakai mobil. Manager, tidak ada banyak karyawan di sini. Kenapa harus aku yang pergi? Karena kamu yang paling bisa urus tamu, ku beri kesempatan ini pada bayaran Rp2.000 untuk supir. Setara gaji part-time berhari-hari. TAMUD 704. Tapi dia tamu VIP klub kita. Kalau kamu buat dia marah, jangan datang kerja lagi. Nah, ini baru. Sudah pasti tak bisa hindari. Jika ini rezeki pasti tak bisa dihindari. Jika ini musibah ya harus dihadapi. ...0805. Ini kan tanggal ulang tahunku. Aigreku. Director Sue. Mobile. Ini terlalu mahal. Takut kalau sampai baret, aku tidak mampu ganti. Masuk mobil. Ini sial banget. Director Sue, ada alamat tujuan? Sudah ada di GPS. NK. Kita benar harus jual villa ini? Bu, kita sudah tidak punya uang.
Kalau villa ini tidak dijual, iuran perumahan pun tak mampu bayar. Lebih baik cepat dijual. Bu, kalau ibu sayang rumah ini, nanti aku akan lebih giat bekerja dan belikan lagi untuk ibu. Gampang, kan? Ayo. Ada masalah? Tidak ada. Kalau tidak ada masalah, mari berangkat. Di Direktur Su. Tolong pakai sabuk pengaman. Aku agak pusing. Tolong bantu aku pakai. Direktur Su. Ini tidak pantas. Kalau begitu kita di sini saja. Harus begini melayanimu? Maaf. Apa kamu tidak punya sesuatu untukku? Tidak. Aku cuma pelayan kecil. Jurang status kita. Tak bisa diseberangi. Aku tanya padamu. Bukan status. Dulu kau Semnamna, bebas tak terkendali. Tapi hari ini di hadapan mereka. ko me rend à Kandiri. Anda salah orang. Mohon, pasang sabuk pengaman. Kita berangkat. Direktur Su, sudah sampai. Tak antar saya masuk? Dulu kau sampai ingin mengantarku ke asrama perempuan. Direktur Su, Anda salah orang. Bahkan jadi abu pun aku takkan salah. Siapa yang dulu memaksa mendekatiku? Inga se mua au rend à eu. Jadi bahan gunjingan dan candaan setiap saat. Kau lupa semua ini? Rupanya mau balas dendam. Sudah larut, Direktur Su. Aku permisi dulu. Bisakah kita kembali? Kembali? Kemana? Ke rumah Anda? Kalau harus tambah bayaran. Berani. Ikut ambil di atas. Lupakan saja. Aku pria perjaka. Ikut ke rumah Anda malam-malam. Nanti jadi bahaya reputasi. Kalau begitu, lagipula aku. Masih ada kerja sampingan malam ini. Aku pergi dulu. Bantu selidiki seseorang. Sudah kirim namanya. Semua data dia harus lengkap. Shen Shu. Sudah susah payah menemukanmu. Masa depan kita masih panjang. Chen Shu, klienmu masuk penjara. Proyek bonusmu dicabut. Berdasar apa? Klien yang masuk penjara. Bukan aku yang salah. Aku cuma menyampaikan perintah bos baru. Bos. Semua dengarkan. Perusahaan kita sudah diakuisisi bos baru. Semua harus waspada. Jangan sampai jadi korban. Contoh hukuman dari bos. Kak Shansan. Tahu nama bos baru? Katanya bos baru Margasu. Bos baru datang. Semua rapat di ruang konferensi. Diam saja apa? Kamu duluan. Margus Su. Jengen Su Qingwan. Kamu terlambat. Maaf, aku tadi. Perutku agak sakit. Asalkan bukan Su Qingwan, tak apa. Kenapa belum masuk? Director Su. Berdiri saja buat apa? Cepat cari tempat duduk. Cari tempat. Sepertinya ruang rapat kita agak kecil ya. Di sebelah kayaknya kok. Aziz Tenzan. Beli ruangan itu, gabungin jadi ruang rapat. Siap, Direktur Su. Segera ku kerjakan. Rapat hari ini ditunda. Maziada Ariezok. Masih ada hari esok. Mau menyiksaku perlahan? Bos baru kita ternyata Su Qingwan, wanita terkaya di tiap. Sebelah sana minimal 300.
Dibuat ruang rapat, bener-bener gak manusiawi. Cepet lihat grup. Walaupun bos baru mau mentraktir, tapi gak perlu ditulis. Kan gak ada sayuran? Kamu ngapain? Sekarang kamu pacarku. Makan ini. Kalau dilihat orang, dikira aku gak bisa nafkahin kamu. Bersin. Hidangkan. Habisin semua. Biar gemukan. Aku gendong juga enak. Aku gak... Gakpol. Mubazir makanan, itu memelukan. Makan. Makan sayur kan sehat. Bro, sayang banget kamu gak dateng. Tahu gak sih, Direktur Su mentraktir kita. Makanan mewah di Hotel Bintang 5. Waduh, kamu tahu gak bawa sedikit? Di grup udah dikasih tahu, dilarang bungkus. Kamu gak baca chat? Lihat nih. Sengaja? Pasti sengaja. Mau aku yang nyamperin aja. Udah gak ada makanan. Mau manfaatin situasiku. Buat bunuh aku. Director Su. Kenapa kamu gak ikut? Aku gak lapar. Ini. Lambungmu sakit lagi? Enggak. Untukmu. Bro, apa Direktur Su menyukaimu? Sudahlah, dia malah mungkin mencoba meracuniku. Lihat tuh. Katanya tidak ada sayur? Kulihat nutrisinya, sangat seimbang. Sepertinya dia sangat perhatian. Perhatian? Kalau benar peduli, sumpit saja tidak disediakan. Pergi sana. Dapat keberuntungan tapi tak sadar. Dia masih ingat kejadian lama itu. Su Qingwan sekarang. Sangat mengerikan. Mundur saja. Jika tidak kabur, nyawa bisa melayang. Director Su, kenapa tersenyum? Tidak ada. Ngomong-ngomong. Siapkan obat mak untuk perusahaan. Untuk antisipasi sakit mak karyawan tidak nyaman tanpa obat. Jangan-jangan Direktur Su suka si pemuda tampan itu. Director Su, saya tidak mengerti. Perusahaan ini sama sekali tidak menguntungkan. Mengapa berbaik hari pada mereka? Maaf Direktur Su, segera saya siapkan. Sudah habis masih difoto? Kamu tahu apa? Ini kotak makan custom Hotel Bintang 5. Masih 99% baru bisa dijual bekas. Ini bisa dijual? Tunggu dulu. Aku ambil punyaku untuk dijual juga. Ada kotak makan tak kasih ke aku. Su Qingwan. Masih ingin balas dendam padaku. Aku tak mau melayani lagi. Ambil kembali. Saya tidak setuju. Di dokumen ini, kalimat terakhir tertulis, mohon persetujuan, tapi saya tidak setuju. Jadi, kamu masih karyawan perusahaan saya. Susah payah menemukan, Mana maquin. membiarkanmu kabur begitu saja. Ai Greco. Ikut aku pergi sebentar. Kemana? Jangan tanya. Tunggu di bawah. Dibandingkan kelinci putih sebelumnya. Neo Guru Su Qingwan yang sekarang. Seram sekali. Naiklah, hati-hati kepalamu. Aku masih suka dirimu yang dulu keras kepala. Diam saja ngapain? Naik. Sudah lama tidak nyetir mobil bagus. Jadi
Mau aku gantikan? Maaf ya, Ini kan pertama kali kamu nyetir. Ya, memang begitu. Cuma tembok. Tabrakan beberapa kali pasti bisa. perbaikan ini mahal ya? Bagaimana kalau aku tidak usah belajar? Kalau benar-benar tidak bisa. Paling-paling. Aku jadi sopirmu seumur hidup. Lanjutkan. Ayolah. Tidak perlu. Aku bisa. Kenapa kamu mau resign? Karena menurutku, rencana perusahaan tidak sesuai dengan karir yang kurencanakan. Makanya, mau mencoba peruntungan di luar. Oh iya, Director Sue. Kita mau kemana? Kemana saja tidak tahu. Béranigné-Tire. Kok masih seperti dulu? C'est robot. Bukannya kamu suruh jangan tanya? Belloc Canon que Malrobin. Selamat datang. Direktur Su tunggu sebentar. Bersihkan area. Siap. Kehadiran Direktur Su langka ini. Hari ini ada barang baru. Director Su, mau coba? Keluarkan pakaian pria yang cocok. Jangan-jangan gigolo baru Direktur Su? Hai. Cepat siapkan baju terbaik. Director Su, silakan lihat dulu. Ada model yang disuka? Ayo pergi, di sini terlalu mahal. Kamu pacarku. Nanti dikira aku tidak bisa menghidupimu. Ada yang disuka? Coba yang ini. Sudah, kembalikan saja. Jangan bergerak. Nah gitu dong. Pacarku harus selalu cantik. Tapi ini terlalu mahal. Aku tak pernah lihat harga saat memberi hadiah. Kalau tidak suka, buang saja. Semua tas di dinding ini, dan sepatu yang barusan dilihat di sana. Bungkus semuanya. Ayo, ke toko berikutnya. Dulu sok gaya apa sih? Kekuali doit Setigny. Yanglin. Sesuai ukurannya, ambil satu set masing-masing. Baik. Suka. Dia mau apa sebenarnya? Apa? Dia masih belum bisa melupakanku. Atau dia ingin menyiksaku perlahan-lahan. Kenapa diam? Dulu dia, Paling Sukaliat Q manger carambu. sekarang tidak suka lagi? Masih suka. Saka. Bungkus semuanya. Sayap. Naonya Su, sudah sesuai perintahmu. Semua dibungkus. Lebih baik batalkan saja. Baju-baju ini terlalu mahal. Aku tak pernah lihat harga saat memberi. Kalau kau tidak suka, buang saja semuanya. Baiklah, ini katamu ya. Ayo, kembalikan baju ini. Bro, jangan bercanda. Nota sudah dicetak. Tidak boleh. Bro, dengarkan Nezahaku. Bukan begini cara jadi gigolo. Berkelakuan buruk di depan sponsor. Nanti dipecat. Ketidak setuju? Tolong kembalikan uangnya ke kartu ini. Tolong kembalikan semua ini. Bukankah ini semua dibeli Chen Xiaoga? Dia bilang terserah aku. Kembalikan ke kartu ini. Gila kali. Terang-terangan cari uang. Sponsor mana yang tahan? Kurang uang? Sebut angka, aku beri. Dia memberi Naonya Su. Mantra apa sih? Baiklah. Sengaja mengajakku keluar untuk momen ini. Mau jadikan aku gigolo? Tidak perlu. Ada uang. Tidak perlu. Aduh diriku sendiri. Tengah malam berisik. Bisa tidur tidak sih? Laporkan saja ke polisi. Halo. Kau benar-benar hebat. Benar-benar ada orang bodoh. Beli kotak makan bekas. Ya, Atau tidak, termasuk milikmu. Total aku jual 1.000. aku mau 520. Dasar apa? Pesan kurir kilat. Aku yang antar. Keren kau. Sudah.
Tidak benar ini. Yang tinggal di sini. Masih beli kotak makan bekas buat pura-pura. Pokoknya diantar dulu. Sudah sampai. Halo, tolong tanda terima penggantian kilit. Catania Kayakan. Kok, sampai jadi kurir? Aku cinta pekerjaan. Dulu kamu, PR saja minta orang lain ngerjain. Cinta kerja? Dulu dan sekarang, itu beda masa. Tolong ditandatangani. Antar sendiri masuk ke dalam. Jangan ta cutia. Masa sih takut? Masuk rumah harus ganti sepatu. Kebiasaan anehmu masih sama aja. Ini semua dia beli lewat aplikasi. Hati-hati jebakan. Direktur Su, tolong tanda tangan sendiri. Camus. Jual anak katak. 10.000 per satu. Beli 3 gratis 1. Jual anak kodok. Mas, mau beli anak katak? Apa katamu? 10 ribuan satu. Murah banget. Gila, jual balon kok kayak jual orang. Aku nggak mau. Yukin. Jual anak katak. Anak katak ini lucu sekali. Ada yang mau beli anak katak? Hammond, paman ganteng banget. Wah, kamu pinter milih. Ajak ortu kamu beli. Anak katak paman. Beri diskon nih. Beli 2 gratis 1. Ibuku hilang. Ibu kamu hilang di mana? Hammond, kalau aku tahu, ibuku nggak akan hilang. Hei aku malah diejek anak kecil. Jadi maksudmu, paman bantu lapor polisi. Nggak usah repot paman. Jam tangan ada GPS. Ibu pasti segera datang. Paman temani aku nunggu. Tenang, aku bayar sesuai tarif. Kamu punya duit? Paman bilang aja harganya. Aduh, daripada bingung. 5.000. Jangan-jangan 50.000. 500.000? Ini anak siapa sih? Paman nggak bisa nawar lagi. Kalau lebih aku nggak punya. Hah? Kamu beneran punya 500.000? Dek, kalau nggak takut mati, kamu udah ada di perut katak paman. Paman bercanda mulu. Deal ya? Udahlah, paman nggak mau uangmu. Paman temani kamu nunggu. Ibu datang, paman pergi. Ayo. Ibu. Hammond, itu ibuku. Ibumu Su Qingwan? Paman kenal ibuku? Hah, kapan Su Qingwan? Punya anak segini? Ibu. Aku di sini. ITU. Karena ibumu sudah datang, paman pergi dulu ya. Hammond, aku akan minta ibu berterima kasih. Nggak usah. Nanan. Ibu. Nanan, kamu baik-baik saja? Ibu, paman ini orang baik. Terima kasih ya. Orang baik? Oran Beckmana. Lihat orang tua datang, langsung pakai topeng. Kamu bisu? Gini aja. Katak-katak, ini kubli semua. Sebagai terima kasih sudah nemenin. Ibu, paman tadi minta 500.000. Ibu jangan lupa bayar ya. Apa? Siapa yang minta 500.000? Jangan asal ngomong karena masih kecil. Nggak ada. Dia yang nawar bayar jasa temenin. Aku cuma bercanda. Kamu bukan bisu? Tadi kenapa diam saja? Enggak. Lupacan. Kalau bukan karena kamu, aku nggak cepat nemu dia. Manding Gini. Aku traktir kamu makan, sebagai ucapan terima kasih. Makin? Harus lepas topi ini? Bukan. Gak usahlah. Kan kamu sudah menemukan putrimu. Kalau gitu aku pergi dulu. Tunggu, suaranya kok familiar ya? Katanya kan kenal mamaku, kenapa mau pergi? Kita kan, harusnya aku lebih wajib traktir. Ukapan Terimakazi. Udah, nggak usah. Aku pergi dulu. Aru. Masa dipaksa makan sih? Harus banget makan ini? Ternyata memang kamu. Kebetulannya. Kalau sudah segitu kebetulannya, terus tadi ngapain? Pura-pura nggak kenal lalu kabur? Kenapa? Apa anakku lucu menurutmu? Anakmu memang lucu. Tapi yang hancur adalah masa mudaku. Kok diam saja?
Iya memang lucu. Cuma nggak nyangka kamu sudah punya anak. Gimana kalau tambah anak laki-laki? Lengkap punya anak cowok-cewek. Aku punya banyak anak cowok. Kapan punya anak laki-laki? Kalau dia menikah aku jadi badut dong. Enggak. Cerai saja nanti. Anak anggap anak sendiri juga gak apa-apa. Maxudnia apa? Dia sindir aku dihianati. Capon? Anak kataku, murah kok. Mau beli satu? Katamu kodok jelek ini anakmu? Kodok apaan sih? Ini anak katak kecil. Katak tercantik sedunia. Udah. Aku beli semua ini. Anak katak apaan sih? Pulang kasih nanan buat teman-teman. Serius? Berapa harganya? Harga normal 830. Aku kasih diskon 800 saja deh. Pembayaran WeChat 1.300 yuan. Kok kelebihan 500? Anggap saja bayaran makan bareng aku. Kalau tak salah ingat, Area sini. kan dilarang jualan tanpa izin. Kalau berani nolak, silakan pikir konsekuensinya. Loh, harus banget makan ini ya? Ayahnya nggak masalah. Mau ayahnya marah apa? Atau mau kena denda? Baiklah, kau memang jahit. Makannya makan. Ayo pergi, sekalian bawa pasanganmu jalan-jalan. Nanon à Y. Masa lalu. Baginya. Benar sudah berlalu? Ya apa? Enggak ada. Aku deketin jendela biar seger. Ayah Nanan kok belum datang? Takut apa sih? Nggak berbuat jahat. Nggak takut setan datang. Aku. Ini suami, Su Qingwan. Tua Mat. Rupanya aku nggak kalah. Halo. Hello, aku Chen Shu. Oh kamu Chen Shu. Bukannya kamu teman kuliah King Wan. Exing. Harry ini Nanon ilan dit. Dia yang temani. Hilang? Mamanya yang hilang duluan. Anak ini dari kecil memang bandel. Aku dan mamanya selalu kewalahan. Hari ini terima kasih ya. Paman orang baik. Kebangetan kalah telat. Ayah lihat paman ini tampan sekali. Bagaimana kalau paman jadi pacar Mama Yuk? Pilihanmu jago juga. Paman Chen emang ganteng banget. Cocok banget buat Mama Su. Kakak gila atau aku yang gila? Kaxing. Dia. Dia kuma bawang aku. Bawahan. Anak muda main ekstrim banget. Enggak. Kinerja Busu sangat hebat. Kamu juga jago sih. Kakak terlalu baik sampai lebay. Tunggu. Jangan-jangan aku cuma bagian dari permainan mereka. Gila bener sih. Kakakku mana? Kan kamu tahu, dia emang suka lambat. Kok aku dengar, ada yang ngomporin aku ya? Mama. Mama satu lagi. Sudah pesan? Akrab sekali. Jangan-jangan istri pertama. Tidak bisa. Harus bantu. Su Qingwan balas dendam. Suzong, ku dengar kau baru saja tanda tangan. Proyek ratusan juta. Banyak pria muda mengejarmu. Apa hubungannya? Sudah ku bilang begini. Kau masih tak mengerti? Benarkah? Xiaovan. Kenapa tak beritahu aku? Kupikir kau masih terpuruk dengan yang lalu. AY. Kak. Itu semua sudah berlalu. Kak, jangan-jangan aku salah paham. Apa kami tidak mirip? Sepertinya aku pernah melihatmu. Mana mungkin? Kau lupa. Waktu liburan dulu, kau sering mengendap-endap di depan. Xiaovan. Kau kenal orang itu? Sudah beberapa hari mengintai di sini. Sebaiknya lapor polisi saja. Shuge, bukankah kita menunggu Kak Ipar? Kenapa kau tak berani menatapnya? Siapa bilang aku tak berani? Apa tadi ada nyamuk di mataku? Kak. Tak perlu. Dia orang baik. Aku mengejar gadis dengan benar. Kenapa aku jadi mengendap-endap? Jalan ini milikmu? Anak muda, jika cukup cinta, pasti bisa memikat hati gadis. Jangan ikuti kata buku, kejar gadis habis-habisan. Jika begitu, mungkin di mata mereka, kau menjijikan. Dulu aku tak mengerti. Aku ingat kau waktu semester akhir, sempat terpuruk. Jangan-jangan karena bocah ini. Kak. Sepertinya akan rame nanti. Jadi ini jamuan berbahaya. Pantas saja memaksaku datang. Harus cepat kabur. Shensha. Tadi kau bilang, banyak pria mengejar Xiao Wan. Bagaimana menurutmu sifat mereka? Jangan seperti mantan Xiao Wan. Awalnya mengejar dengan heboh. Akhirnya tak berani bertemu, langsung menghilang. Chen Shu, bukankah kau teman kuliah Xiao Wan? Kau kenal pria itu? Aku? Kak, kenapa pria menyusahkan pria? Jika aku mengaku, apa aku bisa keluar hidup-hidup? Kenapa berkeringat? Di sini tidak panas. Tak apa. Itu masa lalu.
Suzong kini bintang baru industri. Tentu saja. Tapi aku penasaran, jika pria itu tahu Xiao Wan sekarang sehebat ini, apa dia akan menyesal? Chen Shu, bagaimana menurutmu? Tolong, apa yang harus kukatakan? Bilang menyesal sekali? Tidak bisa, harus resign dan kabur. Kalau tidak, aku mati di tangan mereka. Paman, jika kau orang itu, apa kau akan menyesal? Aku? Orang biasa pasti menyesal, karena Suzong kita hebat dan cantik. Sangat sempurna. Iya. Tapi soal umur, waktu berlalu begitu cepat. Xiao Wan memang harus cari suami. Kakak lihat kau cocok. Coba kau kejar Xiao Wan. Kak, Dia hanya bawahanku. kenapa denken bawahan? Bawahan itu seru. Lagi pula, mana kau tahu dia bilang tidak mau. Ya, Chen Shu, ini kesempatan emas. Cepat nyatakan sikapmu. Nyatakan sikap. Ya. Waktunya kerja. Presdirsu, saya permisi dulu. Paman, Nanan suka kamu. Bolehkah Nanan menambahkan WeChat-mu? Ok. ini akun WeChat palsumu, ya? Aku ceroboh. Kak, kau menakutinya hari ini. Dia sangat menderita beberapa tahun ini. Menurut informasi dariku, ibunya masih di rumah sakit. Lalu kenapa? Jika dia mudah dikalahkan, itu membuktikan orang ini, dia tak pantas kau pikirkan selama ini. Den kau tak ingin tahu. Apakah dia menyesal selama ini? Aku, Anak itu licin sekali bicaranya. Tidak ada celah. Menurutku, Presdir Xiao Wan ini belum tentu bisa menghadapinya. Bagaimana jika dia kabur lagi? Tidak mungkin. Aku susah payah menemukannya. Kali ini, aku takkan membiarkannya kabur. Ada APA, kok lesu? Semalam kurang tidur. Jika kau mengalami kejadianku kemarin, kau pasti tak berani ke kantor. Biar semangat. Tidak, terima kasih. Sapi lelah akan berbaring, kuda lelah akan makan, dan kau sapi kedaka sayang. Kau akan membuat kopi untuk dirimu, impor lagi, menghambur uang untuk kerja keras. Chen Shu ka ini. Krister Su. Suka minum kopi. Managilin. Minta bagian pengadaan pesan 2 mesin kopi. Beli juga biji kopi hitam impor. Nanti sediakan kopi gratis sepanjang hari. Terima kasih, Presdir Su. Menyediakan kopi. Bagaimana aku bisa minta teman beli teh susu? Su Qingwan, bagaimana kau akan membayar hutangmu? Kenapa? Tidak suka? Suka. Sangat suka. Ikut aku sebentar. Baik, Presdir Su. Bantu aku taruh di sana. Kembali lagi 10 menit lagi. Kopi baru diseduh lebih enak. Mungkinkah Chen Shu disukai Presdir Su? Presdir Su, masalah mesin kopi sudah diatur. Beberapa hari lagi bisa dipakai. Kau asisten manajer umum sebelumnya. Pasti tahu banyak tentang perusahaan, kan? Kontrak ini, aku butuh seseorang menemani. Menurutmu, siapa yang cocok? Siakerlah, bukan mau memecatku. Presdir Su, manajer departemen bisnis. Kemampuan bisnis Ding Xiaoming selalu bagus. Tidak puas. Aku mengerti. Presdir Su, bagaimana kalau Chen Shu saja? Dia sudah bekerja keras bertahun-tahun. Tidak pernah membuat kesalahan. Dia? Dia cocok? Ada apa ini? Mungkinkah aku salah tebak? Sudahlah. Karena kau sangat merekomendasikannya, biarkan dia mencoba denganku. Sudah kuduga. Bos yang pacaran pandai sekali bersandiwara. Tahu apa yang harus dikatakan, kan? Tenang saja, Presdir Su. Kerja bagus. Bonus akhir bulanmu akan berlipat. Terima kasih, Su. Su, mulai saat ini, aku adalah pendukungmu yang paling setia. Dari asisten Zhang. Apa aku bisa menolak? Chen Shu, bonus proyek ini sangat besar, dan ada banyak uang untuk biaya hiburan. Semua sisa uangnya milikmu. Masih mau menolak? Hah, benar. Tidak bermalas-malasan. Bagaimana aku menunjukkan tekadku untuk keluar? Apa kau bertengkar dengan Su? Apa? Chen Shu, aku lebih tua beberapa tahun dari garam yang sudah kumakan. Lebih banyak dari jalan yang kau lalui. Dengarkan saran dariku. Kontrak ini. Kau bilang kau makan banyak garam. Apakah karena seleramu terlalu asin? Apakah itu yang kumaksud? Jadi, apa kau mau ambil kontrak ini? Bagaimana kalau tidak? Pecat saja aku kalau berani. Beri aku pesangon 2N A1. Ok. Kau pikir aku tidak bisa melakukan apa-apa? Katakan, jika aku mengirim pesan di grup perusahaan, mengatakan ada kaki tangan toko bubble tea yang tidak minum bubble tea sendiri, tetapi membujuk rekan kerja untuk memesan, dan mengambil keuntungan di tengahnya? Chen Shu, kau tahu siapa orang ini? Aku ambil.
Aku ambil, oke? Nah, itu baru benar. Benar. Kau juga akan punya partner untuk proyek ini. Dia menunggumu di bawah. Partner? Aku punya firasat buruk. Kenapa bengong? Masuk mobil. Biarku saja yang menyetir. Mobil mewah jutaan dolar. Bagaimana jika tergores? Kalian berdua lumayan punya sedikit inisiatif. Maisiflah. Lalu, aku bagaimana, Coach? Tunggu saja di sini. Kenapa kau berteriak? Minta maaf. Wah, celana siapa yang kendor nih? Sampai-sampai kau muncul. Jangan bilang aku tak mau ajar dia. Awas, satu kalimat dariku. Dia di kota Tianhai ini gak bisa belajar sih. Mau adu koneksi ya? Ok. Halo Paman Chen. Aku diintimidasi di kursus mengemudi Tianhai. Katanya pelatih berlisensi emas. Tolong urus ini. Jean Compagnie dulu. Akan segera aku selesaikan. Telepon sudah selesai. Bagaimana kabarku? Kita lihat nanti. Siu Chengwan, terakhir ku peringatkan kalau mau belajar nyetir, suruh dia sekarang juga. Siu Chad minta maaf, kalau tidak. Halo, pas. Segera Pergidari sini sekarang. Dan satu hal lagi. Mulai hari ini, lupakan Gajar di Tianhe. Kenapa bos? Huan Shen, salahku sebelumnya. Tolong maafkan, bapak yang bijak. Aku harus menghidupi keluarga. Kata hormatiku, aku bisa memaafkan. Tapi kau menghina Qingwan. Tak ada kompromi. Ayo, aku yang akan mengajarimu. Director Su. Kotak Perkaya-aku. Aku takut tewas di jalan nanti. Tenang saja, kali ini tak akan seperti dulu. Menginjak gas bukan rem, nabrak tembok. Kenapa bahas masa lalu lagi? Cepat naik. Mengemudi dengan percaya diri. Lagi pula mobil sudah rusak. Maaf ya. Nanti kalau sudah bisa nyetir, akan kubawa kau ke tempat paling romantis. Sayangnya, kita sudah berbeda jalan. Kini aku harus resign. Dan menjauhimu. Maaf buat menunggu, Direktur Wang. Silakan minum teh. Tak tahu selera bapak, jadi ambil inisiatif. Buatkan setengah gula es biasa. Sekalian tambahkan boba saga santan, pudding. Kau ngapain sih? Bukannya suruh sedia teh bagus? Kau yang larang aku resign. Nanti kalau proyek gagal, kau tak akan pertahankanku. Ini teh. Jangan anggap remain milk tea. Coba cicipi. Anak muda sekarang suka ini. Bisnis perusahaan bapak. Sasarannya anak muda. Kalau mau tarik pemuda, harus pahami dulu selera mereka. Jangan-jangan dia sengaja. Jangan kira aku tak tahu niatmu. Lupakan itu. Kalian. Marah saja. Setiap kamu marah, aku langsung bebas. Aromanya. Lumayan enak ya. Yang benar saja, pria parubaya 40-50 tahun, belum pernah minum bubble tea? Tentu saja, Tuan Wang. Anak muda sekarang suka minuman ini. Wah benar juga. Memang harus sering kolaborasi dengan startup muda seperti kalian. Bekerja sama. Pontazon CEO Su Yonggeba mengakuisisi perusahaan kecil tak ternama. Ternyata ada peluang besar. Ayo kita bicarakan kerjasama sekarang. Ini tidak sesuai skenario. Bukannya Tuan Wang seharusnya menganggapku tidak sopan? Kok malah kolaborasi? Bagus, Tuan Wang. Kerjamu memuaskan. Aku salah menuduhmu. Tuan Wang, sudah sore nih, makan sambil diskusi yuk. Baiklah. Chen Shu, siapkan semuanya. Masih ada kesempatan. Aku tak akan menyerah mengundurkan diri. Dari bubble tea ke hotpot dan tusuk sate, dia sengaja melakukan ini. Benar, ini reaksi yang kutunggu. Meralah. Biarkan badai datang lebih keras.
Siosu. Takuzanka. Perusahaanmu mengatur mitra. Makan dit pas Begini. Kau pikir bisa kabur? Mimpi. Bahkan jika proyek gagal, takkan kulepaskan kau pergi. Tuan Wang. Benar-benar. Sangat perhatian. Tuan Wang. Jangan-jangan skenarionya salah lagi? Siosu. Maaf sebelumnya. Dulu waktu mulai bisnis, aku benar-benar miskin. Makan tusuk sate waktu itu termasuk barang mewah. Dulu kupikir, andai bisa makan enak di sini, pasti sangat bahagia. Bertahun-tahun kemudian, aku sudah lupa hal ini. Takuzanka. Karyawanmu masih ingat. Pasti persiapan kerjasama. Dilakukan dengan serius. Sialan, ini apaan sih? Kebetulan yang untung? Rencana pengunduran diriku. Benar, Tuan Wang. Chen Shu memang selalu karyawan pekerja keras. Akan qu'un échange abattant dan Gajinia. Membalas budi dengan kejahatan. Memang vasmu, Su Qingwan. Kau benar-benar kejam. Kalau begitu, Tuan Wang, mari kita mulai. Baik. Silakan. Kak Chen, kalian datang. Tempatnya sudah disiapkan. Oke, aku paham. Kak Chen. Apa kamu tidak enak badan? Lebih dari tidak enak badan. Hatiku hampir hancur. Padahal sebentar lagi bisa pergi. Kok ketemu orang aneh seperti Tuan Wang? Hello. Aku antar kalian ke tempat yang sudah dipesan. Tidak perlu, di sini saja. Silakan pilih kuahnya dulu. Kuah super pedas kami spesial. Nyonya Su tidak bisa makan pedas. Pesan kuah bening saja. Masih ingat aku tidak suka pedas? Apakah artinya di hati tidak pernah melupakanku? Buat Azam. Kalau memang orang aneh, mari kita lihat nanti. Aku tidak akan menyerah hari ini. Silakan sisipai Tuan Wang. Guojo, anggur nasional, khusus untuk Anda. Gak tahan lagi ya. Si Pat marah. Lumayan lah. Apa? Pak Wang belum pernah minum es teh merah? Kamu, hidupmu kayaknya sengsara banget ya. Pak Wang, hari ini makan sepuasnya. Jangan sungkan. Kamu gak tahu panasnya di luar. Minum yang dingin biar adem. Et Kenapa? Ini minuman apa sih? Ini layak diminum? Ini minuman biasa aja kok. Sama sekali nggak normal. Sekarang kamu pacarku. Jangan minum yang minuman berpengawet ini. Di kulkas ada minuman dari bartender top. Kalau nggak suka, aku bisa panggil bartender. Hari ini saya sangat senang. Nanti saya akan kirim proposal kerjasama ke perusahaan. Oke. Terima kasih Pak Wang. Sampai jumpa Direktur Su. Cepat sekali cek latar belakang Pak Wang. Sewajarnya. Kalau gitu tetap bekerja di perusahaan kami ya. Akubukan, Su Qingguan Dulu. Yang Miskin dan Makan Sayur di Quentin. Apapun yang kamu mau, aku bisa kasih. Sayal. Mau menyuruhku terus kerja seperti kuda? Su Qingwan, kamu benar-benar jahat. Aku pergi dulu. Director Su. Tunggu bentar ya. Jangan-jangan dia mau kabur? Dapat sepatu dari mana? Minjam ke Yu Lingling. Jangan sering pakai high heels. Oh iya, ini juga. Tempel ini biar cepat sembuh. Bantu en plein dong. Jangan pakai high heels lagi. Ini kayak siksaan pakainya. Kaki secantik ini jangan disiksa. Tapi di acara resmi harus pakai high heels. Itu bener juga. Gimana kalau gini?
Aku bisa pijat kakimu tiap hari. Nggak mau. Kan dulu suka banget. Sekarang. Di sini? Kayaknya nggak sopan. Beneran nggak mau bantu? Ini godaannya. Aku ngerti. Dia menjebak. Direktur Su. Pulang cepat ya. Aku malah jadi pengecut. Masa kabur di depan Su Qingwan. Sangga memalukan. 8 APA. Halo. Barangnya sudah diterima? Tenang, aku bisa diandalkan. Oke, besok pagi ketemu di tempat biasa. Surga menutup harimau. Bersatu dalam perahu. Barangnya mana? Barang ada saat uang ada. Uang dan barang serah terima langsung. Ini bukan kerja sama pertama kita. Perlukah segitunya? Waspada, itu perlu. Penjahat di TV selalu dikhianati anak buah sendiri. Kumakari dut daring jurgen PR orang. Malah bahas pengkhianatan. Bener-bener kejam. Gak masalah. Uangnya di zebra cross sebelah kiri di bawah pohon kelima dari depan. Ambil sendiri ya. Jui memang profesional. Anak jalanan. Aku benci anak SMP norak. Hey brother Rue. Ini bagaimana? Gak tahu juga, waktu aku datang tadi, sudah ada begini, mungkin ada karyawan baru. Rekan baru. Orang sial itu duduk di sana, membelakangi kantor Su Qingwan. Gimana mau santai nanti? Semua tolong berhenti sebentar. Atas nama Direktur Su umumkan. Chen Shu, proyek yang kamu tangani kemarin hari ini sudah kontrak. Ini capaian pertama sejak akuisisi, kerjasama sukses pertama. Sangat bersejarah. Mari kita beri tepuk tangan. Lo jago juga ya, nanti kalau bonus turun traktornya. Gampanglah, ini berkat perusahaan yang kasih aku kesempatan. TOS. Jangan buru-buru. Direktur Su Chen Shu di perusahaan sudah bekerja keras bertahun dan dapat kontrak boswa, pilar penting perusahaan. Mulai hari ini jadi supervisor. Mulai sekarang bekerja di kursi ini. Aku jadi orang sial sendiri. Dasar, Su Qingwan sialan. Kau main lisik dan gangku. Memang kapitalis jago trik. Di depan semua orang di perusahaan, saling pandang begitu asyik. Kerja bagus. Ini Direktur Su merintis jalan. Jalan APA. Jalan Buntu. Kau senang sampai gugup ya? Tetap semangat. Wah keren bro, jadi supervisor. Nanti lendanji aku. Lendanji apan. Siapa mau kerja di tempat sampah ini? Aku ogah. Hai Nan. Cari paman ada apa? Paman, bisa datang ke sekolahku? Masalah APA? Paman hebat, bisa bantu aku? Jangan-jangan ini jebakan. Tunggu. Kalau benar jebakan, justru bisa bikin Su Qingwan marah. Suruh aku keluar. Tunggu, paman datang menyelamatkanmu. Paman baik sekali, akan ku coba jodohkan dengan tante. Lo kok membalas budi dengan kejahatan? Tunggu saja. Paman, urusan kita, jangan sampai orang ketiga, tahu ya. Ani kelakuan kekanakan, tradisi sekolah ini, tidak. Siakerlah.
Paman, guru tahu kami suruh orang, nialan PR, suruh panggil orang tua. Kalau panggil mama, pantatku akan ditampar. Tolonglah paman, bantu aku hari ini. Tunggu. Kalian tim nyontek PR? Ayah, Ada yang saingi bisnisku. paman jangan bilang mama ya. Masa begitu sih? Kamu benar-benar enggak punya perasaannya. Kamu tahu enggak sih apa artinya? Air subur enggak boleh mengalir ke sawah orang. Ini kartu nama paman. Nugasin PR ke orang lain kayak gini. Mending cari paman aja. Jangan cari orang luar yang enggak bisa diandalin. Kayaknya hari ini panggil orang yang tepat. Kok bukan orang tua Sunanan, mamah papahnya dan... Bukan mau lepas tangan. Sebagai orang tua, sibuk kerja itu wajar. Tapi bukan cuma sekadar naruh anak di sekolah terus, udah cukup. Kalau mau anak berkembang baik, harus ada kerjasama antara orang tua dan sekolah. Masalah hari ini terjadi karena orang tua di rumah nggak bertindak. Pulang nanti kamu harus kasih tahu orang tua Sunanan, awasin anaknya baik-baik. Jangan remehin kebaikan kecil, jangan lakuin kejahatan sekecil apapun. Sayang. Waktu kecil dimarahin guru, kedemarin bos. Sekarang dimarahin guru anak. Inikah nasib hidup jadi kuli? Sak jagoan amat. Memang generasi muda lebih kejamnya. Anak muda sekarang berani bener nulis pernyataan. Tunggu. Kalau aku bisa jasa nulis pernyataan, bisa dapat cuan lagi nih. Nanti masa depan anak. Pak, Ibu orang tua Sunanan. Bapak, Ibu dengar nggak yang saya bilang? Dengar. Saya pasti akan kerja sama baik-baik. Buzheng, saya udah tahu salah. Kok rasanya kayak mirip banget si licik tua itu? Kalau gitu, hari ini kita... Halo Bu Guru. Sini Tante dari Sunanan. Kamu jabilan aku. Enggak sama sekali. Tante. Kalau yang ini... Saya ini, Omnia Sunanan. Om Chen ini, pendiam tapi bisa bikin kejutan. Om, kalian berdua ini unik banget, sampai datang sendiri-sendiri. Tapi, memanjakan anak berlebihan itu nggak baik. Nanti, nugasin PR ke orang lain pakai duit. Jangan sampai terulang lagi. Bayard, Oranger Jean PR. Jangan marah. Anak terlalu cepat terpapar. Informasi luar. Bener juga. Kali ini bayar orang ngerjain PR. Besok-besok mau apa lagi? Soal kasus ini, tentang teman Ju Yunfei yang nugasin. Kami akan usut tuntas. Lawan keras perbuatan tidak bermoral itu. Siapa Ju Yunfei? Itu yang dari kelas 3-2. Kamu kenal dia? Dia jual PR Rp20.000 per buku. Ini ngerjain PR jadi bisnis aja. Orang tidak bisa diandalkan yang kue Jack. Ternyata adalah diriku sendiri. Ju Yunfei. Masih kecil tapi hati sudah kejam begini. Aku saja cuma tarif 5 yuan per porsi. Untung ketahuan lebih. Kalau kalian sebaiknya pulang juga. Didik anak-anak dengan baik. Aku tahu salah. Sudah kalau begitu, hari ini sampai di sini saja. Masih ada urusan. Silakan lanjutkan. Kalian berdua tidak mau bicara apa-apa? Tant, aku. Chanshu. Koeba. Kokaku tidak tahu. Sejak kapan Nanan punya paman tante? Coba kau jelaskan. Bukan paman tidak mau bantu. Paman sendiri sedang kesusahan. Nanan yang duluan memanggilku paman tante. Paman Chen. Diam. Jadi Nanan memanggilmu paman tante. Langsung kau datang? Apa karena cinta rumah lalu sayang burung gagaknya? Artinya dia masih suka padaku? Kalau aku tidak bilang begitu, Buzheng akan mengira Nanan anak nakal yang tidak jujur. Kalau Bejan Neri, jika Buzheng tanya lagi, katakan saja aku sudah mati atau kita cerai saja selesai urusan. Apa katamu? Jangan-jangan semua ini hanya perasaanku saja? Maksudku, Direktur, sudah waktunya kerja. Aku kembali kerja dulu ya. Dada Paman Tant. Pantasan keponakan Su Qingwan. Pendendam sejati. Where is in keluarga?
Siapa yang menyuruhmu panggil dia paman tante? Tentu paman tante yang menyuruh. Dia juga tanya mau tidak punya paman tante. Katanya kalau jadi paman tanteku, akan belikan banyak camilan. Suruhku jangan beritahu, tant pasti, di pihakmu. Nanon, apa ini benar? Tentu saja. Kalau begitu, kenapa tidak bilang langsung padaku? Kenapa menghindar mati-matian, ingin putus hubungan denganku? Paman Chen, ini strategi alihkan masalah dari internet. Jangan salahkan aku ya. Dah. Kau tadi bersama Direktur Su. Kau masak written buat APA? Maksudnya buat aber. Aku dan dia tidak sejalan. Wah sok berani ngomong besar. Awas lidahmu kesleo. Lihatlah karma datang. Pergi sana. Hello Lingling. Hari ini makanan di toko kurang laku. Nanti ambil 1 porsi ya. Bukan maksudku, Kat. Ortu MU terima sewa per bulan. Pasti dapat 7 digit ya? Ngapain buka kedai kaki babi? Mungkin kebanyakan uang. Ya ampun. Kalau begitu aku bantu jual. Ada komisi enggak? Bagi 2. Iya, aku udah resign dari toko cuan-cuan. Bos imut. Enak ya punya duit. Oke tunggu ya. Babi panggungmu hari ini aku yang traktir. Bang Rue. Udah jam makan. Di bawah Ada, warung babi panggung enak. Aku pesanin untukmu ya. Aduh, 2 orang diskon 10%. 3 orang diskon 20%. Kalau yang lembar tambah banyak, diskon bisa 25%. Ada yang mau pesan lagi? 6 porsi ke divisi kreatif. Lagian juga mau makan. Makan dulu baru pulang. Oh. Ada lagi? Dukung mantan bos cari tanggung jawab bersama. Aku mau 1 porsi. 7 porsi untuk divisi proyek. Gaspol, ada lagi? Masih ada yang mau? Aku. Aku hitung dulu. Oke, urusan aku aja. Hello. Pesanan udah aku kirim lewat WeChat. Banyak amat. Jangan-jangan di warung gak cukup. Terus gimana? Jangan sampai usaha belum selesai. Udah gagal. Santai aja. Aku beli semua babi panggung di sebelah. Ini namanya rela gak untung. Asalkan bantu orang. Aku benci tuan tanah. Oh, kamu pergi saja. Aku tunggu. Ini traktiran aku. Orang tua aku laku banyak senang. Sampai kegirangan. Sekarang pasti di rumah. Minum maotai merayakan. Cepetan makan. Belum dapat untuk udah pesta. Orang kaya senengnya sederhana ya. Waduh, ada cewek manis rebut cowok. Ketemu ide. Pas, sudah aku lakukan semuanya. Hin seterang ini. Harusnya kamu paham kan? Mereka teman atau ada apa? Aku duluan ya. Ngomong-ngomong, jualan sarapan di bawah kayak Minarik. Mau patungan gak? Jual sarapan? Lumayan gak untungnya? Aku gak tahu sih. Tapi gak apa-apa. Nanti malam aku cek dulu. Entar aku kasih tahu. Oh. Sepetin sana. Besok mulai. Semuayong glambur. Makan malam gratis dari kami. Makan yang ringan-ringan aja. Babi kekap skipde. Ternyata masih kelihatannya. Gak perlu beli makan malam lagi. Makasih bus. Busu, aku siap membantu kapan aja. Duitku bakal berkurang nih. Dia sengaja. Dia pasti sengaja kok. Zini, makan sayur. Xiao Van.
Ada apa? Ada masalah di kantor? Enggak. Tante pasti lagi mikirin. OM Su. Om Su, siapa? Mama, kan pernah ketemu. OM Chen Shu ITU. Hah? Sampai mana nih hubungan kalian? Kok? Nanan udah panggil Om Su. Kak. Itu cuma asal nebak doang. Tapi aku beneran penasaran. Kayak kata Nana, aku rasa Chen Shu suka sama aku. Tapi hari ini dia lagi ngobrol sama cewek lain. Kitawa aja. Ini, aku juga gak tahu. Ya tanya dong. Tonya? Aku siapa buat nanya gituan? Gak mau nanya, aku yang nanya. Aku tanya Chensha. Masih suka apa enggak? Ya kak. Nanya juga Masa sih percuma? Dasar adik, harus nanya dong biar jelas. Kalau dia suka, Lanjutin aja hubungannya. Kalau enggak suka, mending. gak usah dipikirin lagi. Kakak carikan yang lebih baik. Kalau bukan Shenshu. Sehebat apapun gak. Ya elah. Kamu ketemu jodoh susah ya. Chen Shu memang segitu hebatnya? Sebenarnya. Gak istimewa kok. Menurutku dia sok jagoan banget. Sok ngatur. Kekanakan. Lagipula. Pendant dampara. Banyak jeleknya masih suka? Masa iya? Cuma karena mukanya doang? Ya enggak lah. Oke. Kalau gitu kakak bantu ngejar cowok aja gitu. Kakak bisa bikin kakak ipar nurut. Masa ini aja gak bisa. Cuma Chen Shu doang. Beneran? Iya dong. Tapi jujur ya, kalian sampai mana sih? Atazan sama bawa. Cuma gitu? Terus kenapa Nanan panggil Om Su? Aduh. Kemarin sekolah Nanan perlu wali. Aku sama dia datang. Su Nanan. Berani-beraninya bohong. Tantenya ikut-ikutan. Kalian berdua, masa nakalin anak kecil? Kamu. Martabak manis. Segar dan lezat. Martabak manis. Martabak manis. Wangi, manis, dan lezat. Baru semalam sudah bisa? Banyak skill tidak masalah. TAPI, kita jualan di sini, nggak akan diusir ya? Tidak ada tempat yang tidak bisa buka lapak. Hanya orang yang tidak berani berjualan. Ini mau mengusir kita? Kaksan, belum sarapan kan? Cemilan dulu. Nggak usah. Aku belum berterima kasih. Sudah memperkenalkan Tante Wu di alun-alun. Kaksan memang baik hati. Bicara sampai mulut kering. Nggak akan berguna. Kamu memang pandai bicara. Sudah. Kios ini, boleh di sini selama apapun. Kalau ada yang ganggu, bilang saya yang izinkan. Makasih Kaksan. Besok pagi tambah 2 telur ya. Oke. Hari-hari, Kaksan. Hari-hari. Nggak kelihatannya, kamu juga jadi perantara. Buat orang tua ya? Kenapa? Cinta senja tetap cinta. Dasar sirwet. Dia cuma satpam. Kok bisa punya wewenang? Tentu saja. Di belakang ada beberapa gedung milik keluarga San. Ngapain ketawa? Lihat aku kerja, kok senang? Tentu. Aku penasaran. Kapan kau malas berusaha? Carry jalan pintas. Langsung ingat aku? Wah, Ganteng. Jangan dulu. Banyak hal yang gak bisa dicemburui. Director Su. 3 jam lagi ada rapat di kantor pusat. Nanti saya jemput. Baik. Apa itu? Kayaknya penjual sarapan. Aneh. Kenapa di bawah kantor? Nggak ada satpam usir? Itu kayak Chen Shu ya? Shinshu. Bukannya dia harusnya di kantor? Kok dia lagi? Mereka berdua hubungan apa sih? Nggak bisa makan sendiri? Nona Su, hal kecil begini, nggak perlu tuan muda turun tangan. Dasar banyak maunya. Aku bukan banyak maunya. Aku cuma nggak suka. Rasa nggak nyaman di mulut. Benar-benar, pangeran tak pernah kerja kasar. Anak kaya seperti, kok bisa jualan martabak? Apa yang terjadi selama ini? Kenapa nggak cari aku? Director Su, apa katamu? Aku bilang, beli 2 porsi. Kalau mereka qu'il est bien. Suruh orang beli ke kantor, untuk camilan karyawan. Uangnya ambil dariku. Nggak usah pakai reimburse. Direktur Su matanya. Jangan suka sama dia? Kok aku merasa ada yang mengawasiku? Gerakanmu lambat sekali. Tentu ada yang mengawasimu. Kau anggap aku seperti ternak saja. Aduh.
Di seberang rumahku, ada ruko yang tersedia. Nanti kita pindahkan lapaknya ke sana, biar nggak kehujanan dan kepanasan. Aku benar-benar ingin melawan orang kaya sepertimu ini. Kenapa? Mau jadi kaya? Menjadi menantu keluarga kami, kau pasti akan kaya. Kau! Sudahlah, nggak usah dipermainin. Aku pergi dulu. Hello. Tien, Shenshu. Setelah 3 rangkaian pengobatan, jika belum ada perbaikan, harus pertimbangkan operasi. Silakan persiapkan diri. Mengerti, Oak? Sepertinya harus cari lebih banyak cara menghasilkan uang. Lantainya sangat kotor. Cepat berdiri. Takut APA? Kalau kotor, dia bukan anakmu? NK, kamu tidak bekerja. Ke rumah sakit ngapain? Jangan-jangan kamu di luar. Punya masalah asmara? Cari tempat sembunyi di sini? Apa sih? Sue. Naomi Sue. Kenapa kamu di sini? Orang sekaya kamu masih perlu ke RS sendiri? Kenapa kamu di RS? Kamu sakit? Aku ini perawat. Ini klien aku. Benar, aku kliennya. Xiao Shu jago merawat orang. Kamu bisa merawat orang? Enggak. Apa? Aku lihat. Luka kecil begini, perlu panggil dokter? Tempel plesté saja. Sesimpel itu? Urusan kecil saja. Bagaimana jaga diri nanti? Apa aku harus jaga diri? Orang yang tak bisa jaga diri, main jadi perawat RS? Shenshu. Apa yang terjadi padamu? Xiao Shu orangnya baik. Kenapa duduk di lantai lagi? Kotor sekali Chen Shu. Menurut data asisten Sang, Ibu Chen Shu di RS ini. Jangan-jangan. Naomi Sue. Kenapa kamu di RS hari ini? Keponakanku sakit, aku temani dia. Kalau gitu, suruh Xiao Shu temani. Dia tahu seluk-beluk RS ini. Ibu kandung. Masak begani kerennya? Ini kan dorong anak ke lubang api? Lain kali saja, di sana sudah selesai. Datante. NK, ini pacarmu waktu kuliah, yang dulu itu? Bagus-bagus. Cantik sekali. Kamu seperti ayahmu, punya selera bagus. Kami yang cantik-cantik ini selalu jadi incaran pria brengsek. Bu. Jangan aneh-aneh dong. Aku jadi agak takut. NK, kalian sekarang gimana? Balikan? NK, jangan-jangan kamu payah. Masa sih? Bukannya dulu kamu yang mengatur strategi masalah kami. Harusnya kamu tahu. Kusuruh kau dekati dia, bukan buat bela-belain. Lakukan yang kalian mau. Siapa suruh jadi sugar daddy? Sekarang ngomong gini buat apa lagi? Sudah, Bu, jangan khawatir lagi. Aku sudah punya rencana. Yang tadi itu, pasti Ibu Chen Shu ya? Dulu kan janji, lulus langsung bawa aku ketemu orang tua. Ngak nyongka. Pertemuan pertama malah kayak gini. Tent, lagi mikirin apa? Jangan-jangan mikirin om-om? Dia bukan calon om kamu. Sekarang belum waktunya. Aku belum sebut nama siapa, kecuali kamu yang lagi kepikiran. Aku. OM, om datang jenguk aku ya? Ayah, Tapi aku gak bilang sakit. Jangan-jangan, mau jenguk tante ya? anak SD zaman sekarang, kritis banget sih. Sebenarnya, aku cuma ambil obat klien. Teres, kebetulan lewat sini. Aku ingat pasien rawat inap, gak perlu ambil obat sendiri. Hah? Beneran? Kalau gitu, intinya sih. Mungkin salah jalan. Mestinya lewat sana. Kamu jaga baik-baik adeknya. Aku duluan ya. Duluan. Dia beneran jenguk aku?
Kenapa di depan Su Qingwan? Rasanya kayak diekspos habis-habisan. Mending gak usah datang. Dari ceritamu barusan, aku yakin banget Chen Shu sebenarnya sayang kamu. Kuma, masih butuh bukti konkret. Terus aku harus gimana? Gampang. Dia cuma jaga gengsi, makanya pura-pura jadi perawat ibunya. Kan baru bikin resort pensiun? Kita hancurin dulu pertahanan mentalnya. Oke, aku ikutin caramu. Tunggu sebentar. Direktur Su mau ngajak karyawan evaluasi proyek bar resort pensiun. Selama 3 hari wajib bawa orang tua atau lansia. Soalnya proyek kita ini target pasar utamanya lansia. Ini jelas Jaram targetin aku. Kakak, pokoknya gak mau ikut. Fasilitas perusahaan makin oke ya. Orang tuaku belum pernah liburan. Mulai sekarang, aku bakal loyal sama Direktur Su. MBA Shanshan, Bolaizen. Dilarang izin. Ini masuk penilaian kinerja. Kalau maksa izin, siap-siap kena konsekuensi. Ya udah. Gak boleh izinnya. Jangan salahin aku nanti. Dasar goblok. Nyata-nyata direktur cuma mau cari kesempatan untuk ketemu orang tuamu. Direktur sudah selesai dicek semua. Tinggal presentasi saja. Jangan-jangan dia beneran gak pergi. Ayo. Kumpul. Ayo. Mereka ini. Ini ibuku. Ini kakekku. Ini nenekku. Yang ini adalah ayahku. Chen Shu. Emaknya muda banget ya? Ini emakmu, aku istri kedua ayahnya. Istri kedua tetap ibu. Oke. Coba jelaskan. Ini bapakmu? Kok aku nggak tahu kapan kamu jadi blasteran? Bos, jangan diskriminasi orang asing. Ini pasangan baru ibuku. Dicarikan khusus. Kamu yakin ini nenekmu? Ini salah kakekku. Biar kesalahan. Pokoknya. Jadinya ya seperti ini. Keren banget bro. Nggak ada hubungan darah, tapi bisa ngumpulin 3 generasi. Kok direktur Sumurung, menurutmu nggak bisa? Kalau nggak mau, aku bawa keluargaku pergi. Ayo keluarga pulang. Veranti. Karena kamu bilang kita keluarga. Ya aku setuju. Ini aja ditahan-tahan. Baiklah. Kalau begitu keluarga, liburan 3 hari kita dimulai. Ayah masuk mobil. Ibu masuk mobil. Nenek masuk mobil. Tuan bisa panggil kami kapan saja. Kami siap melayani 24 jam. Siang ada acara team building. Akan ada yang jemput. Baik. Ayo keluarga bersiap-siap. Cepat pergi. Aduh. Fasilitas penginapannya bagus. Tarif tur ini kemurahan. Apa jepit tadi? Sakit enggak? Kok masih tolol sih? Tadi aku nutup pintu loh. Ngapain kamu ini? Lagi merawat kulitmu. Aku tahu dulu kamu sering menderita. Rita, tanganmu sampai kena frostbite. Kalau nggak dirawat, aku jadi nggak bisa elus. Mulai sekarang, jangan sembunyi-sembunyi ngumpulin rongsokan. Sini. Coba pakai ini. Aku, barusan kan aku lagi. Baca garis tanganmu. Percaya nggak? Kamu percaya apa nggak sih? Kamu mabok minuman oplosan? Barusan kamu. Pegang tanganku ya. Gimana? Kalau gitu, ya balikin aja pijitannya. Ini kan omonganmu sendiri. Nyonya Su.
Selamat deh, Lin Shanshan. Mulai hari ini, kamu jadi dewa penyelamatku. Waktu kedatangannya nggak pas. Ada apa? Nyonya Su, ada telepon untuk Anda. Oke. Acara kota besok, harus ikut. Kalau enggak, aku akan usir orang tuamu, kakek nenekmu, semuanya. Jangan dikira aku nggak tahu. Kamu tipe orang, pasti udah terima uang. Saya. Pintard. Ayo pergi. Aku datang. Ini udah dianggap ikut. Semoga diberkati. Jangan sampai ada yang nemuin aku. Ngapain sih? Chen Shu, ngumpet di sini aja? Kenapa? Bro, bantu aku dong. Kalau aku bisa menang lomba 3 kaki, pasti bakal dilirik atasan. Harus bantu aku. Aku males. Emangnya kenapa? Kalau nggak mau bantu, besok-besok mau cari untung. Jangan minta tolong lagi. Persaudaraan itu di hati. Aku janji, juara lomba 3 kaki kali ini. Pasti kamu. Semangat. Gas. Ayo semangat, sebentar lagi juara. Cepetan, ada yang jatuh ke Waduh, dia nggak bisa berenang. sini cepetan. Cepat. Su Qingwan, kamu gimana, Su Qingwan? Ternyata di hatimu ada aku. Kok malah dia, sayal, kinajebakan. Shen Shu. Naonya Su. Menyelamatkan nyawa dengan heroik. Ada bonus? Kenapa bisa begini? Apa dia? Hanya demi uang? Maaf, Direktur, masalah hari ini terjadi. Ini semua kesalahan ke depan akan lebih memperhatikan keamanan area perairan. Bawa dulu korban ke rumah sakit. Nanti buatkan laporan untuk urusan hari ini selesai sampai sini. Shen Shu. Aku harus klarifikasi denganmu. Ya ampun, kenapa hari ini gegabah sekali? Director Su, kenapa kamu datang? Shen Shu. Apa benar tidak ada yang ingin kamu sampaikan? Aku. Apa yang harus kukatakan? Ada orang di belakangmu. Bagaimana ini? Jika mereka tahu hubunganku dengan Su Qingwan, sama saja mengumumkan ke publik. Aha. Director Su, soal kontrak Direktur Wang. Aku bukan datang untuk ini. Kenapa terus menghindariku? Aku sudah bukan. Su Qingguanyang du Lulaji. Sekarang aku. Tunggu dulu. Tidak ada tunda. Lain kali saja. Ini terlalu mendadak. Astaga, aku dapat gosip panas. Shen Shu. Tahukah kamu, sejak kamu di kampus, menghilang tiba-tiba. Aku mencari kesana sini, tapi tidak ada hasil. Sekarang takdir mempertemukan kita lagi. Aku hanya ingin memperlakukanmu seperti dulu, seperti yang kamu lakukan padaku. Sudah kuduga, Su Qingwan, kamu memang ingin balas dendam. Sekarang malah terus terang begini. Maaf, sungguh maaf. Setelah bertahun-tahun dan berbagai kejadian, aku baru sadar, dulu sangat kekanakan. Sebenarnya niatku bukan untuk menyakitimu, meski sudah melakukan banyak hal yang menyakiti harga dirimu. Aku tahu, kamu benci dan ingin balas. Tapi sekarang aku hanya bisa meminta maaf. Aku tahu permintaan maaf, ini sangat terlambat. Aku juga tahu telah menyakiti kamu. Tapi, Tunggu. Mon bon Simu. Membalasmu. Menyakiti harga diriku. Kamu tidak menyakiti aku. Jangan-jangan kamu tak pernah suka padaku? Tapi, Sebelumnya kita sudah pernah bersama. bukan aku. Apa kita? Sedikit kekal. Bagaimana kalau kita urus satu persatu? Erui. Kebetulan ya, hari ini, bulannya sangat bundar. Apa kamu sudah tahu dia di sini? Tadinya aku ingin mengingatkanmu. Camus. Kita sedang. Malam jalak berbahaya. Apa aku hari ini akan mati di tangan pasangan ini? Ya Tuhan. Cepat cari Aku akan berusaha. Biar kupikir dulu. Hirui ada di sini? Heru, kenapa mataku ini tiba-tiba tidak bisa melihat? Heru di mana? Aku tidak bisa mendengar. Aku di sini. Di sini. Heru,
Apakah ini kau? Iya, iya. Kau Haru, kan? Betul, betul. Ayo, ayo. Apa yang terjadi padaku? Aku temani kau kembali. Cepat, cepat, bawa aku kembali ke hotel. Sobat. Makasih ya. Aku memang menyelamatkanmu, tapi jangan berlebihan, seolah-olah mau mengikat diri. Kau tahu apa yang ingin kudengar? Mau dengar? Waktu kuliah dulu, aku mendekatinya, mengejarnya dengan sangat gencar. Akhirnya, kami pun jadi pacaran. Tapi akhirnya, kami putus juga. Ceritanya aneh banget. Tapi penjelasan kayak nggak jelas gitu. Seperti yang kau lihat, 2 minggu lalu, kami bertemu lagi. Sekarang dia malah jadi bos di perusahaan kami. Dia sekarang gencar, membalas dendam, mempermalukan, dan menjatuhkanku. Sudahlah, jangan buang waktu, langsung ke intinya. Pengen dengar intinya. Semuanya berawal dari S.I. Mantuani. Mantu. Nyonya Su. Kenapa aku harus pergi? Menyukai seseorang kan bukan dosa. Shenshu. Apa kau tidak suka Hirui? Tahu hubunganku dengannya? Nyonya Su. Ekspresimu aneh nih. Jangan-jangan dia tahu kalau aku tahu hubungannya dengan Chen Shu, lalu mau memecatku? Dia sebenarnya suka, atau enggak sih? Kukira aku bakal dipecat. Bos, tolong jangan mikirin cinta saat baca laporan. Bikin deg-degan saja. Nyonya Su, sekarang cuma kita berdua. Ceritain lebih detail dong. Aku bantu menganalisis. Aku dan Chen Shu. Benar saja. Bukannya sudah kubilang, jangan lagi makan makanan ini? Tapi aku lapar. Lagi pula. Aku sudah makan tadi. Nakempa. Sebab itu rasa manis-manis gini. Kau gak apa-apa? Ini minuman apa sih? Rasanya kayak air cucian panci. Sudah, aku sudah makan siangmu tadi. Jadi, kau harus makan punyaku. Hiding Gandaton. Makanan ini sebenarnya kurang suka. Kalau kau juga tidak suka, buang saja. Jangan coba menolak. Kesempatanmu sudah habis. Karena kantin ini sudah dikuasai keluargaku. Tak akan ada yang jual makanan padamu. Jadi, kamu cuma bisa makan bersamaku. Nikmati makanannya ya. Kok ada banyak makanan enak. Siapa yang kasih ini ke Wan-Wan? Orang yang kusukai. Ini alur cerita kalian? Aku juga pernah berbuat baik kok. Coba ceritakan dong. Aku temani dia ke perpustakaan. Beneran? Beneran belajar? Nggak ganggu dia? Aku. Engerti. Cuma 2 hal receh ini doang, masak sampai Direktur Su menyiksamu begini? Masalahnya, aku nggak cuma lakukan 2 hal ini. Kok aku ada firasat buruk begini ya? Waktu itu, dia nolak baju yang kibalikin. Terus, aku suruh teman sekamarnya buang semua bajunya. Lalu, tahun kedua kuliah dia kerja sambilan di toko bubble tea. Aku pecat dia. Sampai tahun kedua, gak dapat tunjangan. Masih ada lagi, aku ngajarin nyetir. Sampai nabrak tembok, gagal masuk pasca sarjana. Tapi yang paling parah itu, waktu ibunya sakit keras, aku ancam pakai uang. Jadikan pacarku terus. Aku biayai hidupnya. Bang, kamu bisa hidup sampai sekarang. Rezeki nomplok ya. TAPI. Waktu kasih dia uang itu, nggak ngapa-ngapain kan? Aku. Nah gitu dong. Sebagai pacarku. Sekarang harus ngapain?
Kamu ngapain? Kan kata suruh jadi pacarmu. Sur rue du Duc, c'est blanc. Kan mau yang itu aja. Kamu anggap aku apa sih? Maksudku, kamu bisa dulu duduk di sebelahku. Lalu, kita bisa mulai dulu membangun suasana. Terus ngobrol. Memperdalam kesan satu sama lain. Calo. Gak bilang jelas. Ini namanya memanfaatkan keadaan. YK. Kebaikannya pada nggak cuma segini. Dia t'a eu. Aku nolak baju pemberiannya. Makanya, dia suruh teman. Buant se mua bajuku. Que daïra miskin. Dulu kerja di bubble tea, sambil kuliah. 10 photos diam-diam. Dia Yang belin aku. Belum lagi, dia ajak ke tempat toko Merdeka. Dan, waktu tahun kedua kuliah dulu, ayah teman sekamarku cedera. Mazi Shenshu, yang mengajukan beasiswa untuknya. Lalu aku kecelakaan nabrak tembok, dirawat dan izin. Ketinggalan ujian akhir. IPK jadi tidak memenuhi syarat. Dosen ingin membantuku, tapi tidak bisa. Pacaran orang kaya memang dari awal sudah rumit. Direktur, kalau Chen dulu begitu baik padamu, bekas di hata akan luntur oleh waktu. So bad. Dulu kau playboy, brengsek. Tapi sebagai saudara, selalu di hati, aku pasti akan membantumu, lepas dari kesulitan. Serahkan pada aku, jamin kau bisa putus dari Direktur Su. Aku janji membantumu dapatkan Chen. Kalau gitu kuserahkan. Kalau begitu kuserahkan. Ada, seperti kata pepatah, kalau tak bisa lawan, kabur. Kuncinya satu kata, menghindar. Seperti kata pepatah, pria kuat takluk pada wanita kuncinya satu kata. Selama ini memang begitu cara. Itu karena kurang maksimal. Kalian dulu pernah pacaran, harusnya tahu caranya. Lakukan yang dia benci. Dan ingat, jangan pernah berdua. Jangannya. Lakukan yang dia suka, buat dia menyukai, serta ciptakan kesempatan berdua. Aku paham. Bagus kalau paham. Tenang. Kau pasti sukses. Orang ini di kantor dekat dengan Chen bisa jadi sumber info Chen di kemudian hari. Direktur dengan karyawan setia seperti berbahagialah diam-diam. Lin Shanshan, asisten Direktur Su, pasti paham karakter direktur. Nanti cari info Direktur Su. Pasti berguna. Chen Shu punya teman seperti yang setia dan berani. Harusnya bersyukur. Asisten Lin. Hirui, begitu malam belum istirahat, ada bar di dekat si mau minum bareng. Boleh, aku sangat antusias. Ayo. Director Su, sudah kami selidiki. Ibu Chenshu Song Ruabai dirawat di RS ini. Oke, aku paham. Halo, Anda mencari siapa? Saya datang khusus untuk mencari kalian. Benar juga, tebakanku benar. Kau menungguku. Tidak, apa yang kalian bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Benar, Zhonggong Kuadala, miliarder wanita baru di kota Tianhai. Nona Suqingguang? Damn. Kau menungguku. Kenapa? Intuisi wanita. Aku tahu kau akan mencariku, tapi aku tidak tahu kapan kau akan mencariku. Baiklah, bisakah kau membantuku? Bantu aku mendapatkan putra. Kau melihat ke sana kemari, sedang apa? Pergi. Tadi malam, Direktur bergegas-gegas, bahkan pergi tanpa sopir. Pergi tadi malam, apakah karena kejadian kemarin saat Hirui melihatnya? Berita bagus seperti kenapa aku tidak melihatmu Assistant Lin, kenapa Direktur Su pergi? Direktur Su pergi menemui seseorang tadi malam. Pergi menemui, Klein, tidak perlu sampai malam-malam begini, kan? Bodoh sekali kau, sudah setua menurutmu siapa yang bisa ia temui? Mungkinkah ia pergi menemui pria? Itu kau yang mengatakannya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku. Jangan Dharmas, gelas ini terbuat dari plastik yang tidak kuat. Aku tidak mau minum, kau saja. Benar juga, Chen Shu. Ya, bahkan jika kau memiliki awan ajaib, kau tidak akan bisa lolos dari jaring langit dan bumi Direktur. Paman Yu. Shen Shu, kau sudah kembali jam segini. Aku juga tidak menunggumu lama. Paman,
Kenapa aku merasa ada yang aneh dengan perkataanmu? Paman hanya bercanda denganmu. Oh ya, aku datang untuk memberitahu rumahku itu segera akan direnovasi. Kau tidak bisa tinggal di sana lagi. You can bet it too. Paman Yu, kau boleh merenovasi rumah, tapi kau harusnya memberitahuku sebelumnya. Aku tiba-tiba harus mencari tempat tinggal di mana. Mengingat hubunganmu dengan Ling Ling, apa Paman Yu akan menipumu? Oh ya, aku punya satu rumah lagi untuk sewanya. Sama dengan sewa di sini, sewa yang ini, hanya saja. Itu adalah rumah kontrakan bersama. Bisakah kau menerimanya? Dengan harga perkampungan kota, tinggal di rumah kontrakan bersama. Sepertinya tidak rugi. Tidak enak rasanya. Baiklah, Marie quitta Putus quand c'est parti tout. siang itu, akan ada tim renovasi yang datang melihat rumah. Waktunya agak mepet. Aku sudah mencari orang, sudah memindahkan barang-barangmu ke sana. Oh ya, apakah kau punya uang receh untuk naik taksi? Mau Paman Yu berikan sedikit? Pindahan, apakah ini alurnya? Aku hanya merasa ada yang tidak beres. Orang tua ini, jangan-jangan akan menjualku. Dapur. Kenapa semua perhiasan itu tidak kamu mau? Malah menginginkan ini semua. Kenapa boneka rusak ini? Dulu aku tidak punya banyak teman. Nenekku bilang, jika nanti dia sudah tidak ada, boneka-boneka ini bisa menemaniku. Tenang saja. Nenek, aku akan selalu menemanimu. Apa yang sedang kupikirkan? Su Qingwan sekarang kaya raya. Mana mungkin mau tinggal di kontrakan bersamaku? Tigerya? Dia sudah keluar tengah malam mencari pria. Ngapain aku merindukannya? Iya, kan? Hello. Anda teman sekamarku, ya? Teman sekamar, saya dari perusahaan pindahan Laubing. Maaf, salah paham. Sekalian bertanya, orang yang menyewa kalian, siapa namanya? Saya tidak tahu, kata manajer kami, sepertinya bermarga Su. Bermarga Su. Terima kasih, Su Zhong, T'es la Montbéliard Argatingi. untuk menyewa rumah kosongku di pinggiran kota. Beberapa rumah kosong. Tidak apa-apa, kebetulan perusahaan kami juga sedang mencari gudang. Apalagi, saya harus berterima kasih pada Anda, karena sudah banyak membantu saya. Bantuan besar? Mungkinkah Chen Shu? Benar saja, kukira anak itu. Bucan au Rambiaza. Sekarang langsung terbang tinggi, menjadi burung phoenix. Allô. Halo, Paman Yu. Aku sudah sampai di rumah baru. Bagaimana? Suka tidak? Puas sih, lumayan puas. Tapi, menurutku, kurang cocok untukku. Kingar, Anda masih punya beberapa rumah di perkampungan kota. Kan, apa sekarang ada yang kosong? Bertukar sih boleh saja. Tapi sekarang, penyewa di sana sudah penuh semua. Paling cepat juga baru bulan depan. Kenapa kamu dengan rumah yang sekarang tidak puas? Puas? Kok, aku sangat puas. Saking puasnya, aku hampir tidak bisa melihat matahari esok hari. Kamu pasti tidak akan melihatnya. Apa? Karena besok akan hujan. Baiklah, sampai di sini saja. Aku mau main kartu dulu. Paman Yu. Paman, lumayan juga. Aku hanya menerima uang orang dan melakukan tugas untuknya. Su Zhong itu. Bolehkah aku bertanya? Hubunganmu dengan Chen Shu itu apa? Dia adalah orang yang ingin kudapatkan. Anak muda zaman sekarang. Berani sekali bermain seperti ini? Aku baru saja menggunakan kartu Bank Xiaoshu untuk menyetor sejumlah biaya pengobatan. Sekarang di kartunya hanya tersisa beberapa ratus yuan. Tenang saja, Xiaoshu pasti akan menjadi milikmu. Terima kasih, Bibi. Begitu banyak penasihat turun tangan. Kasihan Chen Shu. Pesan teh susu, yuk. Selaka aku. Maksudmu, teman sekamarmu itu, kemungkinan besar Su Zhong. Kemungkinan besar. Bisa aku numpang di tempatmu beberapa hari saja. Kau mau mari, jangan lepaskan aku. Kau masih anggap aku teman? Sudah, ini sangat sederhana. Su Zhong hanya ingin membalas dendam padamu dari dekat, kan? Benar? Keluarkan saja sisi terburukmu, tunjukkan sisi paling berantakanmu.
Sebarkan pakaian dan kaos, kaki kotormu, di sofa, gag ang pintu, di tempat tidur, buang saja semuanya. Su Zong sangat suka orang bersih, pasti tidak tahan, dia akan pergi sendiri. Ada benarnya juga. Tapi aku masih khawatir, kau ini pria dewasa. Dengan wanita secantik Su Zong, tinggal bersama. Apa kau tidak akan tergoda? Bagaimana kalau kau saja? Boleh? Pergi sana. Kakshan. Temanku. Pergi, bicarakan di ruang rapat. Akhirnya, lampu-lampu ini ada satu yang khusus dinyalakan untuk Su Zong, penting. Chen Shu mau pakai kaos kaki bab. Hati-hati. kau masih sama seperti dulu, kekanak-kanakan karena kau mau main-main. Aku akan ikut bermain. Beritahu ibuku. Aku bukan penjkat. Kenapa tidak memberitahu? Chen Shu sudah pindah. Nona. Aku tahu ko suka Shenshu. Tapi donggarkan Naziaya. Beberapa hal tak bisa dipaksa. Wanita terkaya di kota Tianhai, Su Qingguang, juga suka pria itu. Bagaimana kau bisa saingi dia? Tak mungkin Chen Shu, pria yang dangkal. Sudah pulang. Cepat cuci tangan dan makan. Dia mencuci semua kaos kaki sampai bersih. Bahkan menyiapkan makanan. Jangan-jangan ada rekan di sini. Untuk balas dendam. Diam saja kenapa? Duduklah. Coba cicipi. Kau cuci semua kaos kaki itu. YK, Bukanya. Itu kejutan darimu. Kejutan. Kau anggap itu kejutan. Bukannya kau takut kotor. Takut tidak kena jamur. Tidak perlu takut. Paling-paling. Obati saja kalau sakit. Xiao Van. Masalahmu dengan Chen Shu yang terbesar adalah harga dirinya. Jadi, kita harus hancurkan pertahanannya. Pertama. Mulai dari waktu berduaan. Nyonya Su dan Chen Shu sudah serumah. Aku manfaatkan hit untuk infiltrasi. Dapatkan data. Langsung dari Chen Shu. Nyonya Su, sekarang Anda harus terapkan strategi 16 kata. Musuh maju, kita mundur. Musuh lelah, kita gang. Musuh mundur, kita serang. Musuh lari, kita kejar. Chen Shu mau mengusirmu dengan kaos kaki bab. Lebih baik manfaatkan ini. Cuci semua kaos kakinya. Siapkan makan malam romantis untuknya. Benar, pria mana yang bisa menolak perubahan dari wanita karir menjadi istri ide? Pergilah, kami penasihat. Dua guru. Nasihatnya benar kan? Ini tidak seperti masakan Su Qingguang. Jangan-jangan ini pesanan. Ayo makan. Berapa kali harus kukatakan? Oh, setiap orang pasti mati. Makan saja. Aku lawan kau. Nah begitu. Masih ada sup. Aku ambilkan. Chen Shu, dengar ayahku bilang kau pindah ke sini. Kalian sedang apa? Bagaimana kalau kita makan dulu? Diam. Direktur Su ya? Orang sekilas Anda pasti punya banyak properti di Tianhai. Kontrakan kami ini sederhana. Tidak layak untukmu. Tempat ini sebaiknya untuk aku dan Chen Shu. Aku tinggal di mana adalah hakku. Lagi pula. Rumah tidak ada beda baik buruk. Yang penting, dengan siapa kita keluargamu punya banyak kontrakan. Kenapa baru sekarang datang merebut tempat ini dariku? Dulu kenapa tidak kau beri dia tinggal?
Memang aku yang lalai, tapi sewa di sini mahal. Chen Shu biasa hidup hemat. Kalau ada promo diskon, selalu aku ingatkan dia. Aku bahkan jual sarapan bersamanya. Penderitaan seperti ini, Direktur Su mungkin tidak tahan. Jangan meremehkanku. Aku juga pernah susah. Soal sarapan yang kau sebut. Accuyang sur Ubeli semua. Tentang kebersamaanmu. Jangan-jangan. Hanya menunggu terima uang? Apa? Jimbing ITU, Kaoyong Belly? Kau tiap hari makan sarapan gratis. Tak tahu itu buatan sendiri? Punya uang hebat ya? Kau tahu perjuangan Chen Shu selama ini? Aku yang temani dia sebar brosur. Antar pesanan. Bahkan untuk biaya ibunya, kerja angkat semen di proyek. Kadang untuk berhemat, sehari cuma makan 1 roti. Lingling. Kau bilang apa? Direktur Su tidak tahu ini semua? Memang kau kaya. Tapi saat Chen Shu jatuh, kau di mana? Aku. APF Hong Kau, bersendewara. Siapa yang tidak bisa? Kalau bukan karena niat, maukah kau dekati Chen Shu? Qingwan. Kakak Chen. Qingwan. Kakak Chen. Kenapa kau kejar dia? Lingling. Kau tidak tahu apa yang terjadi antara kami dulu? Kau tidak mengerti ucapanmu tadi, sakiti hatinya. Apa aku salah? Selama ini aku yang menmenemu. Apa kau cinta uangnya? Ada aku di hatimu tidak? Aku. Kakak Chen. Sampai hari ini, tidak ada yang kusembunyikan. Aku suka padamu. Jadi pacarku ya? Tidak. Bukan Lingling. Orang seperti aku. Tidak pantas untukmu. Tidak. Jangan bicara begitu. Kau istimewa, kerja kerasmu kulihat, asal kau mau. Uang keluargaku bisa jadi milik. Jika kau ingin berusaha, aku akan terus menemani. Lingling aku. Aku tidak pantas dapat perlakuan ini darimu. Tidak, kamu pantas. Kak Chen. Peluk aku, boleh? Tante. Kakak. Shanshan. Chen Shu benar-benar meninggalkanku. Harus bagaimana? Nyonya Su, jangan menangis dulu. Dari situasi saat yang kamu ceritakan, Chen Shu sebenarnya tidak meninggalkanmu, melainkan dia dibebani moral oleh Yu Lingling. Benar, ini situasi yang tak bisa ditahan pria manapun. Bunga teratai putih yang menemani pertumbuhannya. Yu Lingling ini benar-benar ahli. Mengontrol Chen Shu. Bingung memilih antara kamu dan dia. Harus pilih siapa? Qingwan, jangan takut. Kami bertiga akan jadi strateg. Masa kalah dengan Yu Lingling? Kalau sudah, dia main taktik Halis. Kita harus main kasar. Paksa Xiao Shu memilih. Mengumumkan sesuatu. Mulai sekarang Nyonya Su tak datang ke perusahaan. Semua urusan perusahaan akan jadi tanggung jawabku sepenuhnya. Nyonya Su sudah pergi. Berarti kita nanti tak ada tunjangan lagi? Nyonya Su. Jangan tinggalkan kami. Pendiri kerajaan belum menyelesaikan usaha, sudah mangkat di tengah jalan. Kakak Shanshan, kenapa Nyonya Su pergi? Kau sendiri tak tahu alasannya? Bukannya ini hasil yang kau inginkan? Benarkah begitu? Nyonya Su, penjelasan ibu, beda dengan versi Chen Shu dan Siritaku. Perasaan kami perempuan, mana dipahami pria kaku seperti... Gue dan Chen Shu itu saudara. Kalau berhasil, gaji dan bonus dilipat gandakan. Tetap tak bisa hianati saudara. 5 kali lipat. Nyonya Su, mulai hari ini, saya jadi bawahan sisha ibu. Jangan-jangan. Karena kejadian kemarin? Saudaraku, kau bebas. Nyonya Su sudah pergi. Tak perlu menggendurkan diri. Semua senang, semua damai. Tapi kenapa muka kelihatan tidak senang? Enggak ada. Enggak ada. Iya sih. Kenapa gue nggak bisa senang ya?
Ngapain sih? Martabak gosong nih. Maaf, akan saya buatkan baru. Mohon maaf ya. Maaf. Ngapain ribet? Nggak fokus. Bisnis mau sukses. Nggak jadi. Bukan, gratis kok bang. Chen Shu, kau kenapa? Lagi pikir apa? Gue mikir. Kenapa pagi ini sepi pembeli ya? Kalau nggak laku udahan. Yak, temani aku belanja. Laporan, sedang meminta pergerakan Chen Shu. Tolong ambilkan koleksi pria terbaru. Maaf, hari ini toko kami tutup. Tidak melayani. Lah itu kan ada pembeli. Ada tamu VIP hari ini. Maaf. Tempat dikosongkan. Wah mewah sekali. Chen Shuyak, kita ke toko lain. Tak perlu repot. Semua toko di mall ini tidak melayani kalian. Kenapa kau masih belum paham? Bocah, sudah aku peringatkan. Jangan bikin gulung tikar. Nah sekarang jadi begini. Karena Su Qingwan. Dulu kau pernah kesini dengan Su Qingwan. Nana. Hello Nana. Paman. Ada masalah, tante diculik orang jahat. Apa? Paman, cepat selamatkan tante. Nanan tidak mau kehilangan tanteku. Jangan menangis dulu. Tunggu di rumah. Aku segera ke sana. Jangan pergi. Ling. Minggir, biarkan Qingwan. Su Qingwan de Sandra. Itu urusan keluarga Su dengan polisi. Apa hubungannya denganmu? Ling, aku sudah terlalu berutang padanya. Meski aku tahu, aku tetap tak bisa menyelamatkannya. Tapi aku ingin melakukan sesuatu yang bisa kulakukan. Kalau tidak, aku takkan tenang seumur hidup. Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana dengan aku? Chen Shu, yang sekarang mendampingimu adalah aku, bukan Su Qingwan. Meski tak bisa memberi uang sebanyak yang dia berikan, tapi cukup untuk kebutuhan hidup kita selamanya. Apa hubungannya dengan uang? Minggirlah. Kau benar-benar mau pergi? Harus pergi. Baiklah, pergilah. Kalau pergi jangan kembali lagi. Antara aku dan Su Qingwan, kau harus memilih salah satu. Maaf. Chen Shu, apakah di hatimu aku tak ada apa-apanya dibanding dia? Paman akhirnya datang. Bagaimana keadaan Direktur Su? Kau mau apa di sini? Pergi. Segera keluar dari sini. Pergi. Kak Qingyu, aku ingin membantu. Mau bantu apa? Kalau bukan karena kau, Xiaowan takkan pergi menyetir saat dan jadi sasaran empuk ini. Dengar baik-baik, jika ada sesuatu yang terjadi pada Xiaowan, aku takkan memaafkanmu. Su, Direktur Su diculik karena aku. Siapa lagi kalau bukan? Sudahlah, tak ada gunanya membahas ini sekarang. Chen Shu, meski kami tak tahu detail hubunganmu dengan Qingwan, tapi karena kau sudah datang, maukah kau membantu? Selagi bisa kulakukan, akan kukerjakan. Perampok minta 10 juta. Uang tunai sudah disiapkan. Tapi untuk jaga-jaga, aku harus jaga King Yu dan Nanan. Maukah kau antar uang ini? Aku mau. Paman, harus selamatkan tante. Tenang Nana. Tante pasti akan kubawa pulang. Mana orangnya? Uangnya mana? Aku mau lihat orangnya dulu. Kenapa Ling juga kau kilik? Keluarga Yu Ling kaya. Kebetulan kenal Su Qingwan. Sekalian bawa 2 orang, bisa minta tebusan lebih. Uang sudah dibawa, lepaskan mereka. 10 juta hanya untuk 1 orang, 2 orang 20 juta. Dari mana cari 10 juta lagi? Kalau tak ada uang, pilih salah satu dari mereka untuk dibawa pergi. Yang satunya harus mati. Kami takkan beri kesempatan untuk bawa orang dan lapor polisi lagi. Tidak boleh. Kau pikir ada pilihan? Pistol ini cuma punya 1 peluru. Pilihlah baik-baik. Hanya 1 kesempatan tembak. Kenapa memaksaku? Kenapa harus begini? Banyak bicara. Tidak. Maaf, ini semua salahku. Aku yang menyebabkannya. Kenapa kau begitu bodoh? Sekarang aku tidak punya apa-apa. Tidak punya uang sama sekali. Tak layak kau memandangku. Chen Shu, ayo pergi. Tidak, aku takkan pergi. Maaf, sebelumnya. Aku selalu ingin lari, karena takut dia akan membalas dendam. Bahkan saat kita putus, aku pergi diam-diam. Tak ada keberatan menemuinya. Kali ini, aku takkan pergi lagi. Chen Shu, apa rencanamu? Dia sudah meninggal. Tunggu aku. Kali ini, takkan kutinggalkanmu lagi.
Shenshu Jenggon Bodo, Su Qingwan sudah tiada. Bahkan tanpa Su Qingwan, masih ada aku, Yu Lingli. Kita harus hidup di masa kini. Aku bisa menikah dan punya anak bersama. Habiskan sisa hidup bersama. Aku bisa menemani. Baru sekarang aku sadar. Ternyata ini gara-gara egoku yang selama ini mengganggu. Sebenarnya aku selalu mencintainya. Lalu bagaimana denganku? Maaf, bahkan jika bisa keluar hidup-hidup hari ini, aku akan merasa bersalah selamanya. Meski bersamamu, pikiranku tetap padanya. Aku sudah menyakiti satu orang. Tak boleh lukai orang lain lagi. Percayalah, kali ini takkan kutinggalkanmu. Takkan kutinggalkanmu. Takkan kutinggalkanmu lagi. Sejak berpisah di kuliah dulu, aku terus berkembang pesat, agar kau melihat kabar lalu mencariku. Tapi tak kusangka, kau terlalu gengsi, tak pernah mencariku. Kali ini, takkan kulepaskan lagi. Ayo kita bangun dulu. Ayah. Dazar Zanak Bandel. Ibu. Bodoh, aku ini ibumu, niat licikmu itu. Aku sangat paham, untuk pengecut sepertimu. Harus diberi kejutan, biar tak ragu seumur hidup. Saudaraku, Jenggon Mara, aku hanya ingin kau bisa masuk keluarga kaya. Direktur Su, gaji dan bonusmu naik 2 kali lipat. Paman kecil, jika kau benar jadi paman kecilku nanti. Diam saja ngapain? Cepetan dong. Berciuman. Cium dong.